sebetulnya harga tiket pesawat itu sudah realistis lah kalau dari sisi bisnisnya. Terus satu lagi masalah pajak yang berlipat-lipat tadi itu. Pendapatan orang-orang Indonesia yang mau naik pesawat itu nggak nambah-nambah, bahkan dibebani sama pajak. Kalau kita ngeliat maskapai yang lain kayak Emirates, Qatar, Etihad, itu kayaknya kaya-kaya aja gitu, makmur-makmur aja. Beda kasta mungkin ya Pak ya. Kalau gitu pas dong, aku mau nanya, kenapa sih tiket pesawat domestik di Indonesia tuh mahal banget? Mahal banget. Iya, jadi kayak siapa? mahal banget. Jakarta Kata ke siapa? Jakarta Denpasar sama Jakarta Singapura kan Ya. harganya bisa Jakarta Singapura tuh setengahnya. Ya, kalau dihitung jarak Jakarta Singapura sama Jakarta Denpasar jauhan Jakarta Mas. Jakarta Denpasar Mas. Ya 1 jam lah ke Singapura, ke Denpasar hampir 2 jam. Denpasar 1,5 jam lah. 1,5 lah minimal paling cepat itu ya. Berarti kan lebih jauh tuh. Lebih jauh, iya benar. Dan memang kalau harga tiket ya emang naik ya harga tiket ya. Dibandingkan kapan? Dibandingkan tahun 2000 awal ya. Oh iya, zaman-zaman aku inget tuh dulu tahun 2008 lah, 2007, 2008 gitu. Itu Jakarta Denpasar itu masih dapat 250.000 lah. Ya, waktu itu Air Asia ya pertama kali masuk ke Indonesia. Saya pernah dapat tuh 300.000 Jakarta Denpasar. Ya, bahkan dulu naik tahun 2010 pernah naik Merpati ke Makassar, itu 250.000. Ya. Merpati. Tapi itu dulu. Tapi gini, Jakarta Makau aja harga tiketnya tuh bisa dibilang sama gitu dengan Jakarta Bali. Kan Jakarta Makau juga lumayan jauh. Ya, itulah Indonesia. Jadi menurut saya sebetulnya harga tiket pesawat itu sudah realistis lah kalau dari sisi bisnisnya. Realistis. Dari sisi bisnis maskapainya itu realistisnya ya segitu itu. Karena nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin. Ditambahin bisa, tambah lebih mahal bisa. Tapi kalau dikurangin sepertinya tidak. Karena maskapai itu banyak yang bilang komponen harga tiket pesawat itu banyak yang ajaib lah gitu. Ajaib. Kalau saya bilang ajaib, saya bilang ya ajaib itu ya. Jadi kenapa harga tiket itu mahal? Satu, kata Inaka akhir tahun kemarin, itu karena harga dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu naik 14% dibandingkan tahun 2019 malah. Baru 2019 sama 2024 sekarang ya. Itu nilai tukar dolar itu kalau dulu 13.000, sekarang kan 15 ribuan ke atas, bahkan 16.000 sekarang ya kalau nggak salah. Itu kenaikannya sampai 14%. Jadi sudah tinggi banget. Kenapa sangat pengaruh? Karena sebagian besar komponen biaya maskapai penerbang itu dikeluarkan dalam bentuk dolar. Oke. Jadi pendapatannya rupiah. Pendapatannya rupiah kalau untuk domestik, tapi ongkosnya dolar sebagian besar. Apa yang termasuk dolar? Spare part, suku cadang. Itu dibeli dari luar negeri dan harganya dolar. BBM, bahan bakarnya pesawat itu, aftur itu atau afgasnya, itu dibeli dengan nilai tukar dolar. Loh, bukannya ini kayak di Soekarno-Hatta kan ada itu tetap. tempatnya Pertamina itu. Meskipun rupiah ya, tapi nilainya kan mengikuti dari luar negeri. Harga BBM, harga minyak itu kan kalau dia naik ya harga bahan bakar di sini juga ikutan naik gitu. Dan harga minyak kan juga naik-naik terus nih. Ya. Tapi belakangan sepertinya rada stabil, meskipun masih ada perang ya. Itu. Terus satu lagi yang juga penting komponen pajak, Pak. Jadi pajak itu macam-macam. Beban pajaknya maskapai itu banyak banget. Kalau sekarang kemarin terakhir dibilang apa? PPN 12% ya. Nah, maskapai kemarin nanya tuh,
PPN, apakah maskapai ini termasuk barang mewah? Sampai sekarang mungkin belum ada jawabannya. Tapi kata Pak Prabowo kemarin, yang termasuk dapat kena PPN 12% itu termasuk beli pesawat terbang. Oke. Jadi pesawat terbang tuh barang mewah dan dia kena PPN 12%. Terus ada pajak lain lagi, airport tax namanya. Jadi kalau kita ke bandar dulu kan masih dipisah tuh. Dulu bisa, kalau kita check-in suruh bayar 25.000. Kalau kita check-in suruh bayar 25.000, ada yang bandara 30.000, ada yang 10.000, ada yang 15. Ya, Nah, kalau sekarang itu komponen dimasukkan ke dalam harga tiket. harga tiket. Jadi kalau di Soekarno-Hatta, sekarang kita ada di Soekarno-Hatta ya, di Terminal 3 kedatangan. Nah, kalau di Soekarno-Hatta saya lupa tuh harganya, airport tax-nya berapa, karena udah masuk di komponen tiket itu ya. Nah, itu juga bikin mahal. Dalam harga tiket itu komponennya apa aja sih? Airport tax sudah pasti. Yang jelas harga tiketnya sendiri, Ya. harga pokok tiketnya ada. Terus ada airport tax itu, terus ada apa, asuransi, Asuransi. ada pajak lah ya, ada pajak lain lagi lah gitu. Ini kok paling nggak komponennya 4 ini di dalam harga tiket itu. Memang yang paling besar adalah harga tiketnya sendiri, harga pokok tiketnya sendiri itu ya paling besar. Karena biaya operasi maskapainya juga ya segitu-gitu aja, nggak bisa diturunin lagi. Ya, ya, oke, Gitu. oke. Nah, kemarin maskapai memang minta supaya diturunkan beberapa pajak, terutama pajak untuk spare part ya. Pajak untuk spare part. Ya, Oke. pajak untuk suku cadang. Mereka pingin itu dihilangkan, tapi belum bisa semua dihilangkan. Jadi sekarang itu maskapai itu mengimpor sekitar 400-an komponen suku cadang. Dari 400 suku cadang itu semuanya kena pajak. Nah, terakhir sekitar 120-an pajaknya mulai dibikin 0%. Jadi komponen itu udah 0%, ada 100 sekian gitu, 0% pajak Oke. ya. Itu lumayan membantu, tapi belum membantu, belum bisa menurunkan. Belum Berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga tiket. ngomongin soal spare part nih. Memungkinkan nggak sih kayak misalkan kayak mobil lah, ada beberapa spare partnya yang bikinan Indonesia gitu. Nah kalau misalkan kayak Boeing gitu, mungkin nggak sih ada beberapa spare partnya dibikin di Tangerang ya, dibikin di Cikarang gitu? Kalau spare part yang terkait dengan pesawatnya, Ya, nggak bisa kayaknya. Jadi ada nanti spare part satu misalnya baut mesin gitu ya, ya. itu dia harus ada sertifikasinya. Yang pernah dibikin itu kayak kursi ya, alat apa, pelapis kursi itu bisa dibikin di Indonesia. Dulu kalau nggak salah ada PTDI ya, ngesubkan kursi pesawat kepada perusahaan Indonesia lokal, bisa dulu tuh. Ini apa sih laler nih? Kursinya harus disertifikasi, nggak bisa kursi buatan kaki 5 terus dipasang di pesawat, itu nggak bisa. Harus disertifikasi dulu bahwa ini layak untuk dipasang di pesawat terbang gitu. Tapi kalau perbaikan mesin misalnya atau perbaikan pesawat, perawatan pesawat itu bisa dilakukan di Indonesia. Ya. Sudah bisa, ada di GMF di Cengkareng, ada di Batam punyanya Lion Air Group itu ada, dan lumayan lengkap sebetulnya. Cuman rata-rata maskapai ada yang masih mengirimkan pesawat mereka ke luar negeri untuk dirawat di luar negeri. Oh gitu. Meskipun di kita sudah bisa. Nah itu kan juga akhirnya membuang devisa keluar ya. Dan jadi lebih mahal jatuhnya. Mungkin GMF-nya kepenuhan kali. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi GMF-nya tidak punya, atau bukan GMF aja ya, bisa jadi si perusahaan perawatan pesawat itu nggak punya license untuk memperbaiki part yang itu. Jadi partnya harus dikirim ke luar negeri yang yang punya license untuk memperbaiki part itu gitu Pak. Ada yang bilang katanya kalau di Indonesia itu setiap bandara, setiap daerah itu beda-beda pajaknya. Benar nggak tuh? Iya betul. Jadi Itu pajak pajak apanya? Airport tax-nya Ya kalau beda-beda. airport tax ya beda. Tapi kayak
Ada yang bilang katanya, oh biaya parkirnya tuh beda, pajak iya. parkirnya beda. Ya Gitu. beda Beda Pak. ya? Beda Pak. Jadi antara bandara A dengan bandara B beda. Di Soekarno-Hatta ini mungkin parkir di terminal 1 dengan terminal 3 juga beda harga parkirnya gitu. Di Bandung beda, di Kertajati beda, di Juanda juga Kertajati. beda. Kertajati beda parkirnya. Beda karena di sana kosong ya. Karena kosong. Nggak ada yang parkir di sana. Isu yang udah dari dulu ya, apa namanya, kalau kita tiketnya mahal gitu kan, Jakarta Bali mahal, Jakarta Jepang kok hampir sama Jakarta Bali, ya mendingan gua ke Jepang gitu loh. Jadi orang-orang banyak yang ngomel-ngomel gitu. Ada lagi yang hitungannya adalah berapa kali penerbangan misalnya Jakarta Labuan Bajo gitu ya. Ya, Kalau dia penerbangannya cuma 1 kali seminggu, terus penumpangnya juga cuma 50%, ya maskapainya lama-lama rugi lah ya. Karena nggak BEP gitu, nggak balik modal untuk terbang ke sana. ya, jadi itu pengaruh Terus ya. ada juga yang gini, jadi karena yang terbang cuma si A gitu ya. Nah si A ini naruh harga tiket sesukanya aja. Selama ada di batas tarif batas atasnya itu tidak terlampaui. Berarti bisa dibilang biang keroknya sebenarnya itu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya satu itu yang dikeluhkan, terus satu lagi masalah pajak yang berlipat-lipat tadi itu, terus masalah harga aftur, harga bahan bakar pesawatnya yang juga mahal. Ya itu kan gara-gara dolar kan, maksudnya harus ngelewatin karena dolar satu dulu. harga dolar, satu lagi harga minyak dunia emang sedang naik gitu kan, jadi harganya naik. Terus kemarin sebetulnya waktu libur akhir tahun kemarin, masa libur akhir tahun kemarin, itu pemerintah kan bilang mau menurunkan harga Turunin. tiket ya. Ya memang turun sih mungkin sekitar 100-200 ribu gitu, mungkin ya nggak terlalu kerasa kali ya. Karena harga pesawatnya sendiri mungkin bisa sampai 2 juta. Kalau cuma turun 100-200 ribu ya paling cuma 101,8 ya. Oh iya, Tetap aja mahal, PP juga 3,6 gitu kan. nggak terlalu berasa. Soalnya teman-teman yang tinggal di Medan itu rata-rata kalau mau ke Jakarta ya mereka mendingan ke Pineng dulu atau enggak ke KL dulu baru ke Jakarta gitu loh. Karena kata mereka sih tiketnya lebih murah begitu, lebih murah ke KL dulu baru ke Jakarta gitu. Dan aku punya teman dulu di Batam apa Bintan nih. Dia bilang orang sini tuh kalau nggak punya duit, kalau mau liburan ya ke Singapura gitu, karena kan tinggal nyebrang tuh. Betul. Tapi Pak. kalau lagi banyak duit baru ke Jakarta. Ya, karena ke Jakarta tiketnya mahal Pak naik pesawat. Iya, apalagi dari Kepulauan Riau ke sini. Kalau ke Batam nyebrang paling berapa dulu ya? 500 ribu dulu ya. Nyebrang ke Singapura. Iya dulu. Nggak tahu sekarang berapa. Lupa dulu. Kalau nggak salah dulu bolak-balik itu sekali jalan tuh $24 Singapura ya. Kalau nggak salah ya, apa $17 gitu, lupa naik kapal Penguin itu ferry, namanya. ya. Kira-kira gambarannya tuh seperti itu. Kenapa harga tiket pesawat itu makin lama makin mahal banget, dan kalau kita sebetulnya bandingin sih kalau beberapa tahun ini kan harganya ya segitu-segitu aja ya. gitu-gitu aja. Tapi lebih ke belakangan ini orang bilang harga tiketnya mahal. Oh iya, Itu kenapa? kenapa? Karena menurut saya pendapatan orang-orangnya juga nggak nambah Pak. Oh itu faktor penting, soalnya gue ngalamin. Pendapatan orang-orang Indonesia yang mau naik pesawat itu nggak nambah-nambah, bahkan dibebani Benar. sama pajak. Iya. Ya sudahlah gitu. Sementara gaji udah berapa tahun nggak naik-naik segitu-segitu aja. Iya. Ngalamin masa-masa itu ya di awal tahun 2000-an di mana naik pesawat itu cukup murah. Dan dulu kan AirAsia suka bikin promosi apa tuh? RP0. LP0. Kursi RP0. ya. Jadi cuman bayar kalau nambah bagasi cuman bayar bagasi, bayar uang admin gitu-gitu aja. Sama pajaknya ya. Sama pajaknya udah gitu. Harga tiketnya benar-benar nol, itu benar-benar murah. Pernah dapat dulu bolak-balik Jakarta Vietnam tuh 250.000, itu bolak-balik udah. Karena harga tiket nol itu ya. Iya. 2011 malah masih sempet naik Garuda Jakarta Batam. Itu nggak nyampe 400.000 sekali jalannya. Itu 2011 itu berapa tahun lalu ya Pak ya? 14 tahun yang 14 lalu. tahun lalu ya Pak. Masa-masa indah traveling. Ya, masa-masa Tapi yang paling berasa itu Damri Bandara. Perhatiin nggak? Sebelum COVID ya, sebelum COVID itu Damri Bandara
dari Lebak Bulus ke Bandara Soekarno-Hatta itu kalau nggak salah 45.000 atau 50.000 gitu, 45.000 kalau nggak salah. Begitu COVID, karena penumpang dibatasin kan, harus social distancing, itu jadi 80 Iya, kalau nggak naik salah. harganya. Dari 40-50 jadinya tuh 80. Habis itu COVID-nya udah habis, nggak turun-turun harganya. Malah sekarang jadi 90.000 kalau nggak salah, Damrinya. Lebak Bulus Di ya. mana ada kenaikan, nggak ada turun-turunnya di sini ya Pak. Dulu kan alasannya karena COVID. Sekarang COVID-nya udah habis, udah selesai gitu kan. Tetap aja nggak turun-turun segitu. Ya karena harga spare part tadi Pak. Spare part-nya ya lagi-lagi nyambungnya kayak macam-macam ya. Harga BBM, harga spare BBM, part, ya. ya gitu. Tapi INAKA sama IATA, jadi organisasi penerbangan dunia itu IATA bilang bahwa sekarang tahun ini tahun 2025 ini akan terjadi backlog Pak untuk spare part. Artinya? Backlog itu artinya macet Pak, pengadaan spare partnya itu macet. Karena Produksi spare partnya macet Pak. Jadi sebagian besar maskapai mungkin akan menghentikan sementara pesawat-pesawat yang spare partnya sudah habis masa pakainya. oke. Nah, itu belum ketahuan caranya bagaimana untuk mempercepat proses penyelesaian backlog itu. Itu termasuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya mesin pesawat ada dua, yang satu jamnya sudah mau habis, yang satu masih ada. Nah, kalau ini udah yang satu ini udah habis beneran dan spare partnya nggak ada, maka mesin ini nggak bisa dioperasikan. Dan harus diganti spare partnya, ya harus diganti spare partnya. Nah, masalahnya kalau mesinnya nggak dioperasikan, terus nggak ada cadangan mesin lagi, ya pesawatnya nggak bisa diterbangkan, Pak. Ya. Maka banyak maskapai yang kemudian menggrounded pesawatnya karena urusan backlog spare part itu. Nah, itu pengaruh ke Kemungkinan- harga tiketnya nggak kan? Dia bisa jadi akan pengaruh karena jumlah pesawatnya yang dioperasikan kan Berkurang. semakin sedikit, Ya. berkurang. Sementara mungkin permintaannya jadi nambah. Kalau semakin banyak pesawat yang nggak operasional, kapasitas penerbangan semakin sedikit, maka jumlah harga tiketnya akan semakin banyak. Sementara demand-nya mungkin akan bertambah kan, kapasitasnya berkurang, demand bertambah, ya harganya naik lah Pak. Susah lah, lagi susah penerbangan di Indonesia itu Pak. Indonesia aja atau semuanya? Di Emirates Indonesia, sih kaya-kaya aja di tuh Emirates. Indonesia memang lagi susah sejak COVID kemarin sampai sekarang masih susah. Jadi penerbangannya meskipun penumpangnya udah kelihatan banyak sampai berapa ratus kemarin ya. Ada hampir 200 juta pergerakan penumpang kalau nggak salah. Tapi masih belum kembali Pak dibandingkan sebelum COVID. Gitu. Tapi kalau kita ngeliat maskapai yang lain kayak Emirates, Qatar, Etihad gitu kayaknya kaya-kaya aja gitu, makmur-makmur aja. Beda kasta mungkin ya Pak ya. Kayak Singapore Airlines itu menurut saya ya dia sempat juga mengalami masalah karena COVID itu. Ya. Nah, recovery-nya cuman mungkin cepat. Tapi kalau seperti kita lebih banyak penerbangannya domestik. Betul. Jadi ya pendapatannya rupiah. Terus Ya kita ini aja perbanyak ongkosnya maskapai yang rutenya keluar gitu, keluar negeri. enggak semudah itu, Pak. Menyangkut biaya yang sangat besar atau izin? Selain menyangkut biaya, menyangkut izin terutama kerjasama antar negara, karena itu urusannya antar negara. Ada juga namanya Fifth Freedom atau apa itu. Itu modelnya bisa gini. Singapore Air terbang dari Jakarta ke Darwin gitu ya. Iya. Mampir di Jakarta. Dari Jakarta mungkin dia boleh ngangkut penumpang gitu loh. Oh, Ke Darwin. jadi dia terbang dari Singapura ke Darwin, mampir di Jakarta, Iya, transit transit Jakarta. ambil penumpang. Ambil penumpang, ada yang bisa begitu. Ada yang nggak bisa. Kirain kalau Nggak semua, kayak bis antar kota, nggak kayak gitu Pak. Di setiap titik kirain boleh kalau ngambil. semua pesawat yang transit gitu dia boleh ngambil penumpang di bandara transit itu gitu. Nggak, ada yang tidak boleh Pak. Tergantung bentuk kerjasamanya antar negaranya seperti apa. Oke. Oke, jadi itu ya harga tiket
pesawat yang sering jadi polemik ya di antara teman-teman yang suka traveling. Mahal banget gitu ya. Udah cari yang murah aja kemana gitu. Iya, aja ya emang sih. mahal sih. Emang mahal gitu. Emang mahal sih. Emang pesawat terbang adalah transportasi yang nggak murah. Tapi bukan berarti tidak ada yang murah ya. Kalau kita rajin Betul. membuka aplikasi pemesanan tiket gitu, Ya, atau websitenya maskapai, itu tiba-tiba kadang kita bisa dapat murah gitu ya. iya Cuman betul. biasanya pas kita nggak lagi butuh gitu, ada yang murah itu. Kira-kira udah nangkep ya gambarannya. Nanti kita mau bikin vlog lagi terkait dunia penerbangan, tapi tentang apa tunggu aja, atau mungkin ada yang punya usul mau ngomongin apa dong gitu ya, yang terkait masalah transportasi, penerbangan atau traveling, boleh langsung tulis di komen aja. Oke, sampai sini dulu. Pak. Saya Yudas Moro dan Mas Tatang Dadah. mau jalan-jalan dulu di Soekarno Hatta. Lapar, Mau makan lagi. makan lagi. Bye.